Begitu juga orang tua juga bisa menimbulkan perundungan yang pada akhirnya menimbulkan luka batin. Pernah nggak sih mendengar bahwa ada ada sebuah keluarga antara bapak, ibu, dan anak yang pada akhirnya sang anak tidak pernah mau berbicara kepada orang tuanya, terutama misalnya kepada bapaknya atau kepada ibunya. Saya merasa senang sekali bahwa ada sekolah yang sudah melakukan soal stop bullying atau stop perundungan. Tapi ingat ya, bahwa perundungan itu sesungguhnya tidak hanya terjadi di sekolah saja, tapi bisa terjadi di banyak tempat. Di kelompok masyarakat terkecil, keluarga, itu juga bisa terjadi perundungan. Kadang-kadang perundungan itu tidak disengaja, hanya melalui kata-kata, melalui bahasa yang mungkin oleh orang yang menyampaikan dianggap baik, tetapi oleh penerimanya itu dianggap menyakitkan perasaannya, menyakitkan hati dan pikirannya. Nah, begitulah soal perundungan. Jadi sekali lagi, perundungan boleh terjadi di mana-mana. Bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi di dalam sebuah keluarga. Bisa terjadi di tempat sekolah. Bisa terjadi di pasar. Bisa juga terjadi itu di kantor, di tempat-tempat kerja orang-orang yang berkategori elit itu. Nah, sekarang mestinya perlu dibatasi supaya tidak terjadi perundungan itu. Nah, tapi tidak mudah loh. Tadi sudah saya katakan bahwa untuk berkata-kata yang bermaksud baik saja itu bisa menimbulkan perundungan bagi seseorang. Seorang ayah, seorang ibu bisa terjadi ketidaksamaan di dalam pandangan. Akhirnya terjadi konflik, akhirnya terjadi perundungan. Lalu perundungan ini nantinya akan menimbulkan hal yang tidak baik. Bahkan perundungan itu kalau sudah menimbulkan luka batin itu bisa terbawa sampai seorang meninggal dunia. Boleh percaya, boleh tidak, bahwa itu bisa terjadi. Seseorang yang meninggal masih mengalami luka batin. Jadi yang paling penting dalam berbahasa, dalam berkomunikasi, begitu selesai, di dalam menyampaikan informasi perlu ada permintaan maaf atau minta penjelasan bahwa apa yang saya katakan tadi adakah yang menyakitkan. Ya, sebab kalau tidak itu dinyatakan, pastilah ada seseorang yang merasa tersakiti. Nah, bagaimana dalam keluarga? Dalam keluarga juga harus berhati-hati. Seorang anak juga bisa menimbulkan perundungan kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada kakaknya, atau kepada adiknya. Begitu juga orang tua juga bisa menimbulkan perundungan yang pada akhirnya menimbulkan luka batin. Pernah nggak sih mendengar bahwa ada ada sebuah keluarga antara bapak, ibu, dan anak yang pada akhirnya sang anak tidak pernah mau berbicara kepada orang tuanya, terutama misalnya kepada bapaknya atau kepada ibunya. Hal ini bisa terjadi sampai di usia anak itu dewasa.
bahkan sampai anak itu menempuh dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, jadi perundungan itu bisa terjadi karena satu hal, yaitu melalui bahasa, melalui percakapan, dan itu mungkin dengan istilah verbalisme. Ya, jadi dalam percakapan itu bisa menimbulkan perundungan. Sekali lagi, kalau sampai luka batin, ya, karena tidak ada permintaan maaf dari orang yang menyebabkan luka batin, ataupun dari orang yang luka batin sendiri tidak pernah menyampaikan. Inilah yang menyebabkan sesuatu hal sangat berbahaya. Ya. Oleh karena itu, bila seseorang merasa tersakiti, mestinya secara terbuka menyampaikan kepada orang yang membuat sakit. Ya. Karena kalau tidak disampaikan, nanti secara terus-menerus bisa mendendam. Kalau sudah mendendam, nanti pada akhirnya orang yang tersakiti ini, orang yang menjadi sakit batinnya, terluka batinnya, maka dia bisa membuat perbuatan-perbuatan yang anarkis. Ya. Sebab luka batin itu sebenarnya tidak pernah bisa tersembuhkan dengan baik. Analognya begini, ada papan, lalu dipaku. Setelah itu pakunya dicabut. Sekali, 2 kali, 3 kali, sehari, seminggu, 1 tahun, bekas paku itu masih ada tidak? Jawabnya pasti masih ada. Sekalipun didempul, masih akan tampak dempulannya. Ya, lama-lama dempulannya juga akan terbuka lagi. Ya, oleh karena itu, kita perlu berdamai, ya, dengan luka batin ini. Ya, berdamai dengan pembulian. Ya, artinya jangan sampai kita mendendam kepada orang yang menimbulkan luka batin itu. Sesungguhnya siapapun orang yang ada di semesta ini bisa menimbulkan luka batin. Dan orang yang terluka itu pun batinnya juga bisa menimbulkan luka batin bagi orang lain. Nah, syukur-syukur kalau mereka sudah saling mengerti akan luka batin ini, akhirnya dapat melakukan kerjasama dengan baik, maka akan lebih mudah terjadi pemulihan. Namun sekali lagi, jangan mengingat-ingat hal yang menyebabkan luka batin ini. Jangan mengingat-ingat hal yang pahit. Jangan mengingat-ingat hal yang kurang baik. Sebab ini pernah dilakukan penelitian. Tidak dalam waktu 10 detik, ya, seseorang yang mau melupakan kepahitan itu justru segera muncul kepahitan-kepahitan yang lainnya. Oke ya, sampai di sini tentang pembulian, tentang perundungan yang dapat menimbulkan luka batin. Dan luka batin itu bisa dibawa sampai ke liang lahat.